Indonesia merdeka. Iya, penting Indonesia setelah merdeka karena Belanda dan Indonesia merdeka mereka masih berusaha untuk menjaga Indonesia. Nah, apa sih Ustazah hubungannya pelajaran kita yang kemarin dengan hari ini? Nah, kan BPUPKI itu melakukan sidang yang pertama. Sidang yang pertama itu tentang usulan mengenai apa? Mengenai rumusan dasar negara. Itulah sidang pertama BPUPKI. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang asal usul atau sejarah lahirnya Pancasila. Adapun mata materi kita pada pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, Abang dan Kakak diharapkan dapat mengetahui dan menceritakan kembali sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian, tujuan yang kedua adalah Abang dan Kakak diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 174. Dan bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Kenapa harus ada Pancasila? Nggak ada yang tahu. Kenapa harus ada dasar negara? Ada yang tahu? Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini biasanya dalam peristiwa-peristiwa besar seperti dalam perayaan penyambutan kemerdekaan Indonesia. Banyak nilai-nilai Pancasila yang diamalkan dalam yang diwujudkan dalam perlombaan-perlombaan. Nah, lantas bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, Ustazah? Kenapa bisa ada Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara sekarang? Nah, sejarah lahirnya Pancasila ini sebelumnya kita akan mempelajari makna Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah panca dan sila. Arti panca artinya lima. Arti sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya dasar. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Dan istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Jadi sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada yang namanya Pancasila itu, tapi belum dijadikan sebagai dasar negara. Belum ada yang lima itu, tapi kata Pancasilanya sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Dia terdapat dalam kitab Negara Kertagama karangan Buku Prapanca dan dalam kitab Sutasoma karangan Hutan Tular. Oke, sebelumnya BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 29 April 1945. Tugas mereka yang pertama adalah merumuskan dasar negara. Apa dasar negara itu? Itulah yang kita kenal Pancasila sekarang. Nah, ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar-dasar negara. Kira-kira apa ya? Jadi mereka melakukan sidang, terus saling bertukar pikiran. Kira-kira apalah yang cocok dasar negara kita? Apalah yang cocok pandangan ideologi bangsa kita? Bangsa kita kan beragam. Apalah yang cocok untuk mempersatukannya? Kira-kira seperti itulah pendapat para tokoh-tokoh terdahulu. Nah, muncullah pendapat pertama yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Tadi Pancasila lahir tanggal berapa? BPUPKI lahir tanggal berapa? 29 April 1945. Jadi sebulan setelah dibentuknya BPUPKI, mereka melakukan sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun tokoh yang pertama mengusulkan ataupun memberikan pendapatnya. Terus sudah jelas perbedaannya? Apa perbedaan Pancasila dan Pancasila? Kenapa sila yang agar Indonesia tidak terpecah belah karena ada sila ketiga persatuan kan? Nah, Pancasila itu
dan kedudukan yang pertama sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud sila ini? Membedakannya kita Indonesia dengan negara lain, karena negara lain tidak ada Pancasilanya. Cuma kita Indonesia yang ada Pancasilanya. Jadi Pancasila inilah yang membedakan kita dengan negara lain. Oke, coba sebutkan tadi apa fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, kedua, yang ketiga, oke. Selanjutnya tadi 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama siapa? Yang ketiga, coba dulu abang apa yang abang bilang? Ada nggak saya cuma mulutnya yang abang. Terus siapa lagi? Siapa aku? Ada 3. Sukomo. Terus yang satu lagi? Udah sih Pak tadi. Satu lagi yang pertama? Muhammad Yamin. Oke. Nah, sekarang abang dan kakak silakan dibuka bukunya halaman 178. Kemudian kita membaca. Ada kan di situ peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Silakan dibaca secara bergiliran mulai dari Sultan. Siapa ya Bang? Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Ada yang bisa memberikan kesimpulan seberapa penting Pancasila itu untuk Indonesia? Saya mau tunjuk tangan. Coba dulu ya Kang. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma kebinekaan dan perkembangan budaya. Pancasila merupakan pedoman yang telah mencakup di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Iya, coba dulu. Tahu nggak kan orang apa sama abang semua teknik jempol? Kita kasih bentuk jempol untuk Ira. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, berdoa. Oke, nah yang saja untuk kalian kelompok ya. Enggak, kelompoknya tetap sesuai dengan yang 4 orang sama satu kelompok. Yang orang abang bertiga sama, orang abang berdua ya karena Harun nggak datang. Ini bertiga dan seterusnya. Ini sudah ustazah
Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apa yang abang dan kakak peroleh pada pembelajaran kita hari ini? Coba Ansa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Iya. Terus ada lagi? Siapa coba? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Profesor Dr. Muhammad Minister Soekarno. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, coba Yusuf. Satu lagi apa bang? Nah, jadi hari ini kita telah mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal berapa hari Pancasila? 1 Juni 1945. Nah, Pancasila ini merupakan nilai-nilai ataupun pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dimana nilai-nilainya harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk penutup pembelajaran kita hari ini, saya menampilkan sebuah video tentang pentingnya toleransi. Kumpul begitu dekat dengan jalan. Mengapa harus terpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi. Berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, dan agama telah dijelaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling memuja kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.